Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, selamat datang di channel Himata FEB Unila di dalam acara Highlight tentu saja guys. Nah, dalam kesempatan kali ini, gue bakal membahas seputar cryptocurrency, saham dan lainnya guys. Nah, tentu saja. Nah, dalam kesempatan kali ini, pertama-tama gue bakal memperkenalkan diri gue terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang guys ya. Nama gue di sini Fadil Farizi Mursidan, gue sebagai host di sini dan di sini gue ditemani oleh narasumber yang kompeten gitu guys ya, yang sudah handal dalam bidangnya tentu saja. Nah, di sini ada Kakanda Cornelius Saryadi Turnia, bisa saya hai ke ini ya. Nah, Kakanda Cornelius ini lahir pada 30 Agustus 2002 di Bandar Lampung. Nah, pengalamannya sudah sangat mencukupi, sangat banyak gitu guys ya. Mulai dari juara harapan 1 di Universitas Negeri Malang tentang trading competition, lalu juara 3 di analisis saham UNJ, dan dia juga mempunyai grup edukasi saham yang membernya itu sudah 300 member. Wow, bisa beri aplaus dulu untuk Kak Cornelius ya. Nah, itu sebagai kebanggaan tersendiri gitu ya, karena mempunyai banyak orang gitu untuk diajari ya. Nah, kita langsung aja masuk sesi pertanyaannya gitu. Nah, di sini kesibukan sehari-hari apa sih semenjak pandemi ini? Kan pandemi ini juga ngebuat semua orang itu terhenti gitu, apa pergerakannya, kayak di rumah aja gitu kan, jadi terisolir gitu. Nah, kesibukan lo tuh apa sih selama ini gitu? Kalau kesibukan saya sendiri sih selama pandemi udah pasti pertama kuliah lah ya. Iya. Udah pasti kuliah. Selain itu pasti yang udah tadi sebutkan pasti ya belajar tentang saham, trading saham. Lebih memperdalam saham. Iya, gitu lebih ya. memperdalam. Apalagi waktu banyak kan di rumah. Iya. Ada baca buku, baca di internet Hmm. untuk belajar saham supaya lebih mantap lagi lah. Oh gitu. Jadi sehari-hari selain kuliah lo belajar saham gitu ya? Iya. Oh iya. Nah, terus belajar pasar modal tuh dari kapan dan dari siapa gitu lo tahu pasar modal ini? Kalau belajar pasar modal itu dari kelas 3 SMP. Oh serius dari kelas 3 SMP? Iya, dari 3 SMP. Gue ngapain di kelas 3 SMP tuh lo? Terus gue belum ngapa-ngapain, tau gak? Terus gimana tuh? Dulu itu kenal pasar modal Hmm? gara-gara nonton TV Bukan swasta. nonton TV. Itu setiap jam 4 sore kalau nggak salah ada TV swasta, nama acaranya Metro Bisnis kalau nggak salah. Nah itu nonton tuh. Kalau itu kan mau closingnya pasar modal tuh. Iya. Nah situ pasti nggak pernah kelewat. Oh. Pasti selalu pantengin, ngeliatin harga indeks harga saham gabungan naik atau turun, Iya. ngeliatin harga kurs rupiah naik atau turun kan. Hmm. Ya itu dari situ belajar pertama kali kenal pasar modal. Baru dari abis itu baru belajar sendiri-sendiri, baca-baca berita, apa sih berita ini ngaruh gak sih sama saham perusahaannya. Ya kalau lagi bencana ini gimana sih dampaknya terhadap saham ataupun mata uang rupiah gitu kan. Iya. Nah itu Terus selain itu lo dari TV itu kenapa lo bisa tertarik banget gitu? Apa ada lo udah mikir ke depannya apa gimana gitu? kalau dulu juga mikirnya itu dulu tuh paling anti banget belajar ekonomi, Gitu. paling anti Oh gitu. karena udah kesodor sama dulu guru ekonomi di SMP. Iya. Itu kan nggak pernah nggak pernah merhatiin guru itu ya, Oh iya. selalu duduk di belakang ngobrol-ngobrol di belakang gitu kan, tugas nggak pernah ngerjain. Nah Iya. pas dari situ dapat teguran sama guru ekonomi, nah baru situ tuh Emang udah mulai tertarik sama ekonomi, terutama pasar modal. Oh, terutama pasar modal. Iya. Terus selain itu udah nggak ada lagi dari orang tua gitu. Dari orang tua malah taunya itu pas saat setahun belakang lah baru tahu. Ya, Tahu. sebelumnya masih nyumput gitu kan. Iya. Oh iya. Ya lo orang bisa mencontoh ya buat yang baru nonton atau buat yang adik-adik SMP atau siapa aja, bisa dicontoh untuk kakaknya ini dari 3 SMP loh. Lo tahu nggak, gua kelas 3 SMP tuh masih ngapain gitu, masih keliling-keliling ngebucin gitu kan. Sedangkan dia udah tahu tentang saham gitu. Gua aja baru tahu saham ini waktu gua kuliah ini, gua baru tertarik gitu. Ya nggak tahu telat apa enggak gitu. Nah, terus motivasi belajar saham itu apa? Motivasi lo? Kalau motivasi ya supaya kan pasti kita pada denger dong namanya financial freedom. Iya. Nah itu
pasti kita juga tahu financial freedom itu dibahas sama youtuber kayak Raditya Dika. Oh iya, gitu Pasti itu sekarang. kita pengen dong kita apa namanya nggak apa-ngapain tapi ada passive income. Oh iya. Jadi iya, kita benar, nggak benar. perlu mikirin lagi gimana sih nanti kita di masa tua Heeh. kita tidak perlu lagi repot-repot namanya untuk apa namanya bekerja. Jadi Iya. kita hanya memaksimalkan dari passive income kita seperti dari dividen maupun kenaikan harga dari saham maupun obligasi gitu kan. Nah mungkin itu motivasi dari belajar saham. Itu motivasi itu, lo tahu motivasi itu emang dari SMP atau gimana tuh? Kan youtuber sekarang kan baru nge-export saham itu kan baru Itu saat ini kan. tahu dari satu SMA. Oh, Satu SMA memang baca-baca tertarik gitu kan tentang gini loh masa tua yang benar untuk financial freedom. Nah itu seperti dari bukunya Ryan Filbert itu saya baca dari satu SMA. Dari situ mulai kenal bagaimana financial yang aslinya itu seperti itu. Oh, seperti itu. Untuk motivasi belajar sahamnya seperti itu. Untuk adik-adik atau kakak-kakak yang sedang nonton nih, apa ya, financial freedom itu sangat penting untuk kita tua nanti gitu ya. Pasti. Nah, terus kalau boleh tahu nih, bisa buka-bukaan dikit lah ya. Bisa. Untuk modal pertama kali main saham tuh berapa gitu? Apalagi waktu untuk anak SMP. Lu mulai dari kapan tuh? Pas benar-benar terjunnya itu dari SMA kelas 1. Kelas 1. Itu modalnya berapa gitu? Dulu tuh modal tuh kecil lah bisa dibilang kan kita nih. Setiap kalau kita pulang kampung gitu kan ya, pasti dikasih dong uang dari saudara gitu kan. Nah, cicil. Nah, dari situ uang yang dikasih sama orang-orang saudara-saudara itu, nah kita alihin ke saham gitu kan. Ya lumayan kan untuk untuk seumuran dulu satu SMA gitu kan, Iya. 500.000. Oh iya. Udah pasti lumayan banget gitu. Itu lo uang pulang kampung tuh. Iya, gitu. pasti. Dari uang jajan juga nggak? Uang jajan juga ya Uang pasti. jajan juga. Malah dari keuntungan dari saham kita itu ya untuk uang jajan juga masih bisa dong. Oh iya benar. Jadi untuk modal pertama kali itu berasal dari sisian uang Iya, itu dari ya. uang saudara, uang pulang kampung gitu kan masih kita dikasih. Tapi lu pernah nggak sih minta ke orang tua kayak pure minta gitu, mak minta untuk main saham gitu? Pernah nggak? Kalau pure sih enggak sih ya, lebih baik apa namanya kan kita niat kita sendiri nih. Nah, Berarti apapun sumber daya yang kita punya atau apa yang kita miliki ya kalau bisa semaksimal kita sendiri gitu kan. Apa yang kita punya ya itu yang kita lakuin. Kalau bisa ya kalau kita minta dari orang tua kita gagal, waduh bahaya dong. oh iya. Lebih baik modal itu dari kita sendiri, usaha kita sendiri, toh ada kepuasan tersendiri kalau memang itu nol bener-bener usaha kita gitu kan. Iya, kalau kakak juga malah orang tua malah nggak percaya sama Iya saya. itu. Nah, terus menurut lo nih, lo kan udah lama banget ya udah terjun di dunia saham ya. Iya. Nah, lebih baik kita tuh bermain saham besar atau saham kecil gitu, kayak lo tahu kan investasi, ada yang investasi, ada yang trading kan. Iya. Nah, itu kan kayak trading kan per hari tuh mainnya. Investasi untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Nah, itu menurut lo lebih baik mana gitu untuk yang baru mulai gitu? Sebenarnya lebih ke mengenal profil resiko masing-masing ya. Ada memang contoh nih kalau memang untuk kalangan yang orang tua gitu kan, Iya. memang waktu itu kurang, lebih nggak bisa mantau apa yang ada di layar gitu kan. Iya. Biasanya kalau untuk yang kalangan orang tua juga kan pasti investasi itu tahunya cuma tanah, Iya. emas, deposito, ya. mentok-mentok deposito gitu kan, Iya. yang cuma duduk manis dapat untung gitu kan, Untung, iya. walaupun nggak seberapa. Nah mungkin kalau untuk kalangan orang tua, kalau saran saya sih lebih ke apa namanya saham-saham yang memang yang sudah besar gitu. Kita bisa contoh, Iya. contohnya itu Bank BCA, pasti tahu dong Bank BCA. Iya, tahu. Tiap tahun pasti naik terus itu. Walaupun dia anjlok pun saat pandemi udah pasti naik. Udah Karena pasti. memang pelayanan Bank BCA ya nggak pasti tahu semua dong, Iya. lebih dari bank-bank plat merah lain gitu kan. Nah itu kalau untuk orang tua. Kalau untuk yang profil resikonya yang memang rendah gitu, mungkin bisa seperti apa namanya saham-saham yang kecil untuk untuk trading untuk tiap hari gitu kan, untuk jadi passive income juga bisa. Oh gitu. Saran buat tuh untuk yang baru mau mulai saham gitu, menurut lo apa nih? Apa Kalau- kita langsung invest aja gitu untuk nanti, apa
kita main trading gitu kecil-kecilan gitu? Kalau untuk pemula saya saranin sih harus tahu dulu ya perusahaannya. Iya. Harus tahu dulu perusahaannya, kayak perusahaan-perusahaan itu ada di mana sih? Ada di sekitar kita gak? Oh, Contohnya kita makan nih, makan bakso pakai kecap. Kita tahu nih kecap ini kecap apa gitu kan? Oh, iya. Kecap Bango misalnya. Nah, kecap Bango ini kan salah satu produk dari Unilever. Nah, yang bagi pemula, nah saham-saham yang ada di sekitar kita ini bisa kita analisa, bisa kita pilih sebagai instrumen investasi kita. Ada juga saham-saham lain, pasti kita makan ini dong, Indomie. Iya, Pasti tahu dong. Iya, Di situ tahu. kan pasti ada sahamnya Indofood kan. Nah, itu Kanannya anak kos ya. nah, apalagi kita nih anak mahasiswa kan. Iya. Nah, pasti laku dong Iya. Indomie itu. Nah, itu bisa jadi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita itu bisa jadi salah satu pilihan untuk investasi kita. Oh, gitu. Nah, sejauh ini lo pernah gagal berapa kali? Jatuh berapa kali? Kalau gagal sih 2 tahun gagal. 2 tahun gagal? 2 tahun gagal, memang nggak habis sih modalnya ya. Cuman ya minusnya 50%. Oh, Ya hampir ya jatuh bangun lah pokoknya selama 2 tahun awal. itu karena apa itu bisa 2 tahun gagal itu? Karena memang sebenarnya kita ya yang bilang tadi tak kenal maka tak sayang. Nah, kita juga kalau pasar modal ini kita harus tahu dulu pasar modal ini jadi minat bagi kita gak sih? Oh iya. Nah, kalau kita memang benar-benar nih minat dan niat bagi kita harus tahu dulu apa sih luar dari pasar modal. Contohnya apa sih namanya fungsi OJK, fungsi bursa efek, maupun kita juga tahu dulu bagaimana sih perusahaan ini fundamentalnya, bagaimana sih keuntungan perusahaannya, bagaimana asetnya, gimana kerjanya gitu kan. Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita nggak cuma harus ngandelin ngelihat candlestick atau harga Nggak pergerakan aja ya. harus. Kan kita tahu pasti namanya Lo Keng Hong dong. Iya. Salah satu tokoh investasi Indonesia yang pasti terkenal banget. Nah, kalau memang Lo Keng Hong ini melihat perusahaan itu memang dari segi bisnisnya, bisnis maupun aset-aset yang dimiliki sama perusahaan gitu kan. Iya. Semakin bagus perusahaannya, pasti menjadi investor tuh sangat minat gitu sama Oh, iya. sama sahamnya gitu kan. Iya, benar. Kalau gagal atau jatuh tadi ya. Nah, terus menurut lo sendiri nih kan udah lama kan. Nah, apa saham itu bakal bergerak terus menaik gitu kan setiap tahunnya? Apa dia bakal turun atau ada suatu titik di mana dia bakal turun, udah turun terus gitu? Ada nggak kayak gitu? Ya udah pasti kita kan saham itu kan sebuah perusahaan, pasti punya barang ini kan ada yang barang memang kebutuhan, memang ada yang barang sebagai keinginan gitu kan. Iya. Sama kayak tadi kita makan Indomie, ada di sebuah kalangan orang Indomie ini sebagai kebutuhan, Iya. kebutuhan sehari-hari. Otomatis barang-barang yang dijual sama Indofood tadi udah pasti laku dong. Iya. Makanya secara continuous atau sustainability udah pasti saham itu banyak diminati. Nggak mungkin turun itu udah pasti. Cuman memang kita harus tahu dulu siklus dari pasar modal gitu kan, pergerakan harganya. Ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik. Cuman kita harus melihat dulu efek atau yang sentimen bagi pasar modal yang bisa membuat turun, seperti pandemi, Oh iya, benar. seperti krisis finansial, seperti itu. Waktu pandemi juga Bitcoin juga turun sekitar berapa persen gitu, jadi Iya. 70 juta kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Nah, terus menurut lo sendiri saham yang baik itu seperti apa? Kan ada analisis fundamental sama analisis apa satunya itu? Satunya itu analisis teknikal. Nah iya, analisis fundamental sama teknikal gitu. Nah, Iya. menurut lo saham yang baik itu berdasarkan apa gitu? Apa analisis teknikalnya atau fundamentalnya gitu? Ada sih di kalangan pasar modal kita tahu ada yang mempeributkan gitu, ada yang mengkonflikkan antara analisis fundamental Nah, iya. dengan analisis teknikal. Iya. Ada yang memang benar-benar menjagokan analisis fundamental, ada yang benar-benar analisis teknikal gitu kan. Iya, Ini benar. menjadi konflik gitu kan. Sebenarnya dua analisis ini butuh banget, saling melengkapi malah, Oh, saling melengkapi. saling melengkapi.
yang saham itu kan pasti ada siklusnya, ada siklus naik, ada siklus turun. Nah kalau memang di saat perusahaan yang bagus, contoh seperti Unilever sekarang ini kan lagi sedang downtrendnya, bahkan menyentuh harga 4.000 per lembarnya. Nah memang secara jangka pendek itu memang sangat buruk gitu kan, atau memang sangat lagi ya tidak menguntungkan gitu kan. Tapi secara ke depan udah pasti kita ada di kalangan tertentu bahwa barang-barang yang dijual Unilever ini bermutu gitu. Nah hal ini juga jadi salah satu analisis fundamental bagi investor. Nah contoh kita ambil tadi Unilever, kita gabungin antara analisis fundamental yaitu barang-barang yang dimiliki Unilever yang bagus, dan kemudian analisis teknikal ini sedang turun. Investor jangka panjang udah pasti tertarik dong. Harga murah, perusahaan bagus. Nah ini jadi kesempatan gitu kan. Kapan lagi dapat harga itu kan? Nah perusahaan bagus kapan lagi harga segitu ya? Nah itu makanya antara fundamental dan teknikal itu saling berhubungan, ya, saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. Oke. Nah terus lo kan udah lama banget nih terjun di saham kan? Iya. Nah bisa nggak sih kita itu hidup pure dari saham gitu tanpa kerjaan lain gitu untuk kedepannya? Kalau perhitungan saya sendiri ya, dan di kalangan pasar modal itu ada namanya trading for living. Hidup untuk trading. Nah maksudnya di sini apa? Jadi perhitungan seorang trader itu minimal sehari itu 2%. Minimal sehari 2% dapat profitnya itu? Iya minimal itu sekali trade itu bisa untuk 2%. Nah contoh kita simulasiin lah ya, kita simulasiin yang standar gitu kan, standar untuk umum. Contoh kita ambil contoh 10 juta gitu, modal awal 10 juta nih. Nah kan hari bursa itu kan Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur, 1 bulan berarti itu sekitar 20 hari. 20 hari. Contoh kita modal awal tadi 10 juta, profit sehari 2%. Sekali aja sehari itu 2% cukup, besok lagi gitu kan. Nah kalau 10 juta itu sehari 2%, artinya kan 200.000 tuh. 200.000 sehari, 200.000 sehari dikali 20 hari 4 juta. Bener kan? Kita hitung sendiri deh, gaji UMR di Bandar Lampung berapa? 2 juta, 2,4 terakhir saya. Nah kita cuman beli saham, jual saham sehari 2%, gaji kita lebih dari UMR, bener gak? Iya benar dong. Iya, jadi dalam kesimpulannya jadi kita bisa ya. Bisa banget. Yang penting itu kuncinya itu disiplin. Disiplin dan bersyukur. Sehari 2%, sehari 2%. Yang penting itu konsisten. Itu aja menurut. Nggak bisa ya kita ikut-ikutan temen ya? Iya nggak bisa itu juga. Karena itu dapat profit yang gede kita malah mau ikutan gitu. Nah iya. Kita nggak tahu malah. Nggak boleh kejebak FOMO namanya. Oh iya FOMO iya. Nah terus kalau menurut lo sendiri nih kan kayak lo kan udah jauh banget kelas 3 SMP malah kan? Iya. Nah kayak gua gini, kayak teman-teman kuliah yang lain gitu, untuk masuk pasar saham itu terlambat nggak sih? Karena kan harganya itu udah tinggi banget kan. Kalau untuk terlambat atau tidaknya sih nggak ada ukuran pasti. Cuman pernah itu dengar suatu quote, now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Lebih baik masuk sekarang daripada tunda-tunda. Lebih baik ya sekarang gitu kan. Karena memang pasar saham itu selalu bergerak, bisnis selalu bergerak, ekonomi selalu bergerak. Nah makanya lebih baik sekarang atau tidak sama sekali, ataupun ditunda gitu kan, lebih baik masuk sekarang. Jadi tidak masalah gitu mau masuk untuk untuk masuk sekarang itu ya sebenarnya fine aja. Nggak ada kata terlambat untuk masuk saham gitu. Iya. Nah terus menurut lo tips buat kita yang baru belajar saham itu apa gitu, hal yang penting untuk bermain saham gitu, yang penting banget? Yang penting banget itu kita harus tahu dulu pasar modal itu cara kerjanya gimana. Cara kerja
peraturan-peraturan itu kita harus tahu. Setelah itu kita harus baca-baca dulu apa sih kita ini sebagai investor atau seorang trader. Kita harus tahu dulu profil kita. Bisa baca buku, bisa dari dengar podcast ini juga bisa loh. Oh iya bisa. Iya. Bisa banget. Udah banyak ya. Udah banyak. Di YouTube bahkan juga udah banyak. Iya. Bisa dari YouTube juga bisa. Iya. Bisa banyak dari media. Kita bisa belajar bagaimana kita belajar saham gitu kan. Nah mungkin selain itu ya memang terjun langsung mencoba berinvestasi ya awal-awal kalau memang nggak berani ya kita bisa loh 100.000 itu udah bisa kita beli. Udah bisa banget. Harga sahamnya 5.000 kita beli nasi goreng nih ada 5.000 harga 5.000 kan ya, ada. Daripada kita beli nasi goreng malam-malam gitu kan udah malam-malam makan nasi goreng nggak sehat mending kita beli saham. Iya bener kan saham, nah itu atau juga bisa langsung masuk grupnya Kakanda Cornelis ini. Boleh banget jadi dia nih udah ngajarin 300 orang loh, bayangin di member di grupnya itu ya. Iya, itu free ya? Itu free banget. Free itu banget. ada materi, ada rekomendasi, semua dibahas maupun itu di luar saham maupun di dalam saham itu pasti dijelasin banget. Jadi ditanya jawab juga bisa di dalam situ. Bisa. Tuh, kan buat teman-teman yang mau belajar saham yang mau lebih mudah lagi bisa langsung diajarin sama Cornelius ini loh di grup Telegramnya itu. Dan nama Telegramnya itu Trade Saham Free, atau nanti bisa gua kasih di bawah deskripsi video ini gitu. Nah, jadi yang terakhir nih sebelum kita ini udahan nih, terakhir nih mungkin buat lo ada pesan gak sih untuk penonton di rumah gitu, untuk biar memantik api semangat untuk belajar saham gitu atau gimana gitu? Belajar saham motivasi gitu ya, motivasi supaya masuk pasar modal gitu. Kalau mau itu kita ibaratin gini deh pengandaiannya, kan di pasar modal itu kan pasti ada perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara dong. Iya. Sama kayak Garuda, baru ada saham-saham farmasi maupun yang lainnya gitu kan. Nah kalau kita beli saham perusahaannya otomatis kita juga salah satu bagian dalam membangun negara dong. Oh iya. Nah benar sekali ya. itu bisa jadi pengandaian kita supaya kita itu termotivasi untuk investasi dalam pasar modal. Iya. Mungkin itu yang bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk belajar saham, nah tadi kan udah banyak banget kita jelasin nih di sini dari yang udah berpengalaman banget kan. Jadi kata dia itu di dalam saham ini nggak ada kata terlambat gitu, dan juga kalau lo ikut saham gitu, ikut dalam bermain saham, lo juga bisa membantu perekonomian negara kita. Bisa gitu. banget. Nah, bisa banget. Nah, jadi mungkin episode kali ini itu aja, dan baik, terima kasih buat kalian yang udah menonton acara ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja di channel Himata ini ya. Jadi selamat sore dan see ya.